Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng gua V di channel Obor 13, channel yang diharapkan bisa mengisi asupan dosis horor kalian semua. Teman-teman, semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat selalu, sukses, bahagia di dunia maupun di akhirat. Untuk kisah kali ini, saya akan membawakan kembali kisah dari paman saya, almarhum Abah Fudu. Semoga beliau dilapangkan di alam kuburnya, dimaafkan segala dosa dan kehilafannya, ditempatkan di tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini Mbah Fudu mengalami ketika beliau sedang mendapatkan pekerjaan proyek pembangunan rumah susun di salah satu kota yang ada di Jawa Barat. Seperti apa kisahnya? Berikut ceritanya. Waktu itu sekitar ada mungkin 10 tahun yang lalu, Abah Pudu seperti kedapatan rezeki nomplok ya. Beliau dipercaya oleh perusahaannya untuk menghandle sebuah proyek pembangunan rumah susun yang ada di salah satu kota di Jawa Barat. Ya, yang namanya dapat proyek sebesar itu gitu kan, waktu itu nggak impian semua orang juga gitu kan untuk mendapatkan pekerjaan dan yang pasti cuannya juga banyak gitu kan. Namun ada hal lain yang sepertinya itu di luar kendali Abah Fudu. Jadi waktu itu pembangunan proyeknya itu berjalan sebagaimana mestinya gitu kan, sesuai dengan timeline prosedurnya gitu kan. Namun saya lupa untuk bertanya juga ke Bah Pudu dulu, Bah Pudu porsinya sebagai apa di sana gitu. Saya juga tidak sempat menanyakan gitu ke beliau waktu itu. Jadi proyek itu berjalan seperti biasa, pekerja biasa bekerja dengan sebagaimana mestinya. Terus ormas-ormas juga banyak yang datang buat minta jatah dan sebagainya, itu juga Bang Kudu ceritain gitu kan. Nah, suatu ketika tiba-tiba ada kejadian di proyek itu, ada salah satu pekerja yang meninggal dunia karena kepalanya itu terhantam oleh hebel, batu bata hebel itu kan yang sering digunakan di proyek pembangunan gitu kan. Ya, ketika kejadian saat itu terjadi, Abah Fudu berpikiran bahwa itu mah cuman kecelakaan kerja biasa atau keteledoran gitu kan. Dan Abah Fudu juga yang mengatur uang duka untuk keluarga dan sebagainya gitu kan. Namun di luar perkiraan, dia kira masalah itu udah selesai gitu. Ternyata hari berikutnya tiba-tiba ada salah satu pekerja juga yang tertimpa oleh besi bangunan gitu. Dan cara meninggalnya si karyawan ini, pekerja ini lumayan mengenaskan waktu itu gitu kan. Beliau ini tertimpa oleh besi beton. Jadi di mana besi betonnya itu jatuh dari lantai berapa gitu katanya, dan menimpa dari leher hingga tembus sampai ke perut gitu kan. Bahkan kalau Abah Fudu deskripsikan, ketika pekerja itu meninggal itu seperti dalam keadaan berdiri karena saking kerasnya gitu hujaman besi beton itu gitu menghantam tubuh si pekerja itu gitu kan. Dan di pikiran Mbak Fudu, ya udah gitu kan, ini pekerja lagi yang lalai, dan manajemennya juga berusaha gitu untuk menghindari hal-hal ini ya, agar tidak terjadi lagi gitu kan. Dan seperti biasa Mbak Fudu mengurus semua prosedur yang ada di situ gitu untuk memberikan uang duka dan mengurus pemakaman si karyawan itu gitu kan. Dan dikira masalah itu selesai sampai di situ, dan ternyata esoknya hari pun kejadian yang sama. Cuman pada hari ini, maaf, yang aneh itu kenapa di lokasi proyek tiba-tiba ada anak kecil gitu. Dan yang mengenaskan, anak kecilnya itu tertabrak oleh kendaraan alat berat gitu.
sampai meninggal juga gitu kan. Apakah pengawasannya seperti apa atau gimana gitu kan, kok bisa sampai kecolongan gitu kan. Setahu beliau ini bahwa proyek itu kan steril gitu, yang ada di situ hanya pekerja dan yang berkepentingan di situ gitu kan. Security juga sempat ditanyain, diintegrasi, kok bisa ada anak kecil gitu yang lolos sampai masuk main di area proyek gitu, kok bisa gitu kan. Nah, ketika dalam suasana memanas begitu, biasalah ada eh, apa ya, review lah dari manajemen gitu tentang ada apa sih sebenarnya di lokasi ini gitu kan. Kok sangat teledor semua gitu dari semua tingkat keselamatannya gitu, prosedurnya apakah ada yang dilangkahi apa enggak, atau ada yang tidak disosialisasikan sehingga tidak dijalankan dengan benar atau seperti apa gitu kan waktu itu tuh. Namun di tengah-tengah kegalauan itu, entah ada angin, entah ada hujan, tiba-tiba temennya Abah Fudu ini yang dari kampung nelpon gitu kan. Kita panggil aja namanya tuh si Abah lah, nama panggilannya gitu kan. Eh, Abah Fudu ini juga kaget kok tiba-tiba Abah nelpon gitu kan. Eh, dan ketika ditelepon tuh bilangnya seperti ini, Fudu, lu baik-baik aja kan katanya. Iya bah, emang kenapa tuh Mbak ini nelpon? Nggak tahu nih, udah beberapa hari ini kok gue inget lu mulu ya katanya. Nah dari situ Bah Fudu tiba-tiba kayak kayak keingetan sesuatu gitu, bahwa si Abah ini emang mengerti gitu untuk hal-hal yang berbau spiritual begini gitu kan. Lalu Bah Fudu ceritalah gitu kan tentang apa yang terjadi di proyeknya itu gitu kan. Nah tiba-tiba kayak ngeklik gitu kan. Oh ya udah, pantas kok kata si Abah ini ke feeling gua kok ngerasa nggak enak gitu kan tentang lu gitu kan. Ya udah, gua meluncur ke sana gitu kan. Padahal jarak dari kampungnya Abah Pudu ini menuju ke proyek itu lumayan lah, di atas 100 km gitu kan. Sampai bela-belain datang gitu. Mungkin kan kalau di pikiran kita kan apa ya, mengingat medan yang begitu jauh gitu dari kampung sampai ke titik proyek itu gitu, tapi dibela-belain datang berarti kan ada sesuatu yang urgent gitu, ada yang membahayakan gitu kan. Singkat cerita, akhirnya Abah Pudu ini ketemu nih dengan si Abah ini yang mengerti hal seperti itu gitu kan. Tiba-tiba Abah ngelihat sesuatu yang lain gitu di proyeknya. Kok ini proyeknya kayaknya banyak gangguan makhluk deh gitu kan. Abah yang sepengetahuan Abah Pudu ini, si Abah itu punya apa ya, kemampuan untuk melihat hal-hal gaib juga gitu kan. Makhluk dari dunia astral seperti itulah kira-kira gitu kan. Bahkan saat itu si Abah ini juga sempat mendeteksi gitu bahwa di beberapa titik ini dan penghuninya itu sangat kuat gitu, dan ini sangat membahayakan. Cuman waktu itu Abah Fudu nggak kepikiran gitu kan, mengingat lokasi proyeknya juga tidak berada di daerah yang cukup dikatakan wingit atau sangat lah kalau orang sudah bilang gitu kan. Ya udah, proyek berjalan sebagaimana mestinya gitu kan. Lalu akhirnya si Abah ini menerawang lah sekitar proyek, dan diketahui ada makhluk yang sangat kuat gitu yang menunggu daerah di situ gitu kan. Karena waktu itu kalau nggak salah Bang Fudu cerita ada sebuah pohon yang ditumbangkan di situ, dan si penunggu di pohonnya itu marah besar gitu dengan ada proyek itu gitu kan. Tidak melalui tahapan-tahapan yang apa ya, tahapan-tahapan mistis seperti ada prosesi apa gitu. Bang Fudu juga kan nggak ngerti, taunya itu proyek kerjaan ya udah dilaksanakan gitu kan. Nah tiba-tiba si Abah ini berkumpul dengan manajemen gitu kan, menceritakan bahwa dari sisi spiritual Abah ini bakal ada kendala ke depannya pun, dan tidak mungkin bakal memakan korban jiwa lagi gitu kan. Nah di sisi lain manajemen itu juga sempat apa ya, sempat sempat skeptis gitu, karena masa sih di zaman modern ini masih terjadi hal-hal seperti itu gitu kan. Cuman apa saat itu Abah Fudu juga ngasih masukan gitu ke manajemen, kenapa nggak dicoba dulu sih, takutnya ke depan malah timbul korban yang tidak diinginkan lagi dan lebih membahayakan dari korban-korban sebelumnya gitu kan. Lalu dicarikanlah oleh manajemen itu solusinya seperti apa. Tiba-tiba Abah ada ide, ya udah gini deh, kita panggil aja penghuninya di sini, kita mediumisasi melalui seseorang yang dinyatakan apa ya, sanggup untuk badannya itu dimasukkan oleh entitas makhluk tersebut gitu kan. Tiba-tiba manajemen ini berkumpul di sebuah ruangan gitu di proyek itu. Si Abah ini memulai mediumisasi nih. Ketika makhluk itu diambil,
dan dimasukkan ke tubuh mediator ini. Tiba-tiba si mediator ini mulai bereaksi gitu seperti orang yang ya kerasukan pada umumnya gitu kan. Cuman apa ya, gesturnya itu sangat gagah gitu, dengan apa ya, kayak makhluk yang kuat gitu kan. Tiba-tiba ketika makhluk itu masuk, makhluk itu melirik ke Abah Fudu. Si makhluk itu loncat dan menerkam Abah Fudu sambil berkata, "Lu yang harus gua makan hari ini," katanya. Dari situ kan Abah Fudu panik, ini apa sih maksudnya gitu kan. Akhirnya abahnya si teman Abah Fudu ini bilang bahwa seharusnya yang jadi tumbal hari ini tuh lu, katanya, Fudu, katanya. Cuman alhamdulillah Tuhan masih melindungi, kita masih bisa berikhtiar lah untuk proses ini gitu, biar tidak terjadi hal yang diinginkan gitu. Gila nggak sih, kepikiran lu jadi tumbal untuk hari ini gitu, gimana nggak pucet gitu kan Mbah Kudu waktu itu gitu, rasanya gimana sih gitu kan, kagetnya gitu kan, apa paniknya gitu ketika udah jelas-jelas dia udah ditarget gitu. Bahkan si makhluk itu tuh udah menargetkan akan mengambil beberapa belas orang gitu yang akan ditargetkan selanjutnya gitu setelah Mbah Kudu gitu kan. Melihat kejadian itu, manajemen mulai mengambil tindakan nih. Ya udah, ini kayaknya di luar kuasa kita nih, katanya Kak. Ya udah, kita siapkan anggaran untuk apa ya, untuk menetralkan lah suasana di situ gitu kan. Akhirnya si Abah ini nih, yang praktisi supranatural ini berdiskusi dengan makhluknya bahwa untuk memindahkan dia itu sangat sulit gitu kan, sehingga dibutuhkan beberapa peralatan klinik juga gitu, peralatan supranatural gitu. Kalau nggak salah dulu tuh beli, saya juga nggak paham gitu, cuman Abah Pudu cerita bahwa saat itu beliau itu disuruh beli apel jin gitu kan. Jadi ya sebuah benda kayak berbentuk apel yang dibungkus oleh akrilik. Nah, dan kalau nggak salah di dalam apelnya itu ada wewangian, dan wewangiannya itu yang biasa disukai oleh entitas makhluk itu gitu kan. Untuk teman-teman mungkin yang tahu boleh komen ya di kolom komentar, boleh koreksi juga saya apabila ada kesalahan gitu kan. Nah, sesudah beli persyaratan yang diminta makhluk itu juga tetap nggak mau pindah gitu kan. Akhirnya si Abah ini seperti apa ya, seperti ngajak bertarung lah. Oke, katanya, kalau lu nggak mau pindah, kita ribut aja di sini, kita berantem aja di sini, katanya, secara itu gitu, apa, secara gaib gitu kan. Dan makhluk itu lumayan kuat juga katanya, karena saat itu juga Abah itu kalau nggak salah ada yang ngedampingi sekitar 4 atau 5 orang gitu untuk menghadapi makhluk itu gitu kan. Yang pasti saya juga tidak tahu sih proses untuk apa bertarungnya mereka seperti apa gitu. Hanya saja singkat cerita makhluk itu bisa didamaikan gitu. Jadi poin perdamaiannya waktu itu, makhluk itu tidak akan mengganggu lagi dan bersedia pindah asal dicarikan tempat baru gitu kan. Saat itu Abah Kudu juga sempat kepikiran emang mau dipindahin kemana, katanya gitu kan. Cuman setelah diskusi sama Abah ini gitu kan, kita menunjuk ke satu titik, ya udah kita buang aja ke lautan, katanya, kita ke pantai. Dan kebetulan rumahnya Abah Fudu ini deket juga gitu ke pantai, jadi jarak yang ditempuh dari kampungnya Abah Fudu ini ke pantai itu sekitar ada 1,5 apa 2 jam perjalanan gitu kan. Nah, cuman yang anehnya katanya, si makhluk itu mau dipindahin asalkan dipangku, katanya. Semua juga pada bingung kan, dipangku kayak gimana gitu, dan ternyata dipangkunya tuh kayak memangku anak gitu, gesturnya si Abah waktu itu gitu kan. Nah, akhirnya Abah Fudu dapat mandat nih untuk segera membuang makhluk itu gitu kan, karena semakin banyak problem yang ada di proyek, ditakutkan malah apa ya, mengganggu timeline pengerjaan proyek itu gitu kan. Akhirnya makhluk itu berhasil dilumpuhkan, makhluk itu dipangku, diangkat ke mobil, dan mulailah Abah Fudu dari proyek itu menggunakan mobil berjalan ke pantai yang dituju sama si Abah itu gitu kan. Namun perjalanan yang biasanya menempuh waktu 5 jam itu kayaknya lebih deh, kata Abah Fudu. Soalnya di jalan itu banyak sekali gangguan gitu kan. Apalagi sosok Abah ini, figur Abah ini diketahui kan bisa-bisa melihat hal-hal yang gaib seperti itu gitu. Nah, karena beliau indera penglihatannya itu sangat tajam gitu kan mengenai makhluk-makhluk seperti itu. Nah, beliau itu suka melihat makhluk-makhluk yang mengganggu di perjalanan gitu kan.
Tiba-tiba seperti waktu itu dia kesorean nih di jalan tuh karena emang harus ngejar timeline juga gitu kan, bisa keluar dari proyek waktu itu lumayan sore juga. Sampai ada di satu titik yang daerahnya itu perbukitan dan hutan gitu. Tiba-tiba si abah ini malah bilang, "Pudu berhenti sebentar," katanya. "Eh, berdoa dulu deh," katanya. "Ada apa, Pak?" "Ini," katanya, "di perjalanan kita bakal ada apa-apa nih, kita berdoa aja dulu nih. Soalnya saya lihat di depan ada beberapa pocong sedang tiduran di tengah jalan," katanya, "menghilang jarak kita. Takutnya kalau kita terabas gitu kan, ada sesuatu hal lah di perjalanan," katanya, "entah ikut atau apa yang mengganggu kita," katanya, "apalagi kita ini kan lagi bawa makhluk juga," gitu kan. Jadi si abah itu posisinya tuh duduk di depan sambil mangku makhluk itu, dan abah Pudu yang pegang di bagian kemudi gitu kan. Abah Pudu berdoa, si abah berdoa, gak lama kemudian ya udah maju lagi katanya. Maju, ya udah, berarti udah selesai tuh untuk permasalahan di perjalanan itu. Tiba-tiba katanya beberapa kilometer dari situ ada tikungan yang ada batu besar katanya di situ. Tiba-tiba si abah ini juga meminta abah Pudu untuk berhenti gitu. "Pudu, berhenti dulu nih. Ini di depan nih ada anak sekolahan yang lagi duduk," katanya, "di atas batu." Lah, kok ada anak sekolahan gitu kan malam-malam gitu kan. Ngapain di tengah hutan ada anak sekolahan gitu. Jadi kalau si abah ini cerita, jadi dulu tuh ada anak sekolah yang menggunakan kendaraan bermotor untuk mencapai sekolahnya dan kecelakaan gitu, menabrak batu itu gitu. Dan korirnya tuh masih ada di situ gitu kan. Lalu tiba-tiba mobilnya Abah Pudu itu disuruh maju gitu ke arah batu itu, dan si Abah ini malah berkomunikasi dengan makhluk itu gitu. Dia bercerita lah kayak kita ngobrol sama orang gitu kan. "Lu ngapain masih di sini?" katanya, "jam segini." "Ya udah pulang sana, ntar gua kirim doa," katanya. Ya gitulah yang namanya apa ya, kita nggak bisa ngelihat, kata Abah Pudu waktu itu ya, kelihatannya tuh seperti orang yang apa ya, orang yang sedang ada gangguan kesadaran aja gitu, kok ngomong sendiri gitu kan. Padahal Abah Pudu aja dari tadi perasaannya tuh udah nggak enak gitu, apalagi merinding mulu gitu, apalagi dengan keberadaan makhluk itu di mobil gitu kan. Dan yang anehnya katanya, bobot si mobil itu juga berasa berat juga gitu ketika mengangkut makhluk itu gitu, karena di perjalanan itu apa ya, tarikan mobilnya itu nggak seperti biasanya gitu kan. Bensin juga katanya bisa terbilang lumayan cukup boros gitu kan. Nah akhirnya setelah si abah berdiskusi dengan makhluk itu, dia tuh ngebakar rokok terus dia lemparin gitu ke arah batu itu, dan ya udah jalan lagi katanya. Nah pas maju kemudian, eh, di perjalanan itu kalau nggak salah ada satu titik hutan yang di bawah pohon besarnya itu ada pancuran gitu kan, di kalau nggak salah katanya di salah satu spot perjalanannya itu kan. Si abah itu minta berhenti lagi katanya. "Pudu, berhenti sebentar," katanya. "Ini di pancuran ini ada makhluk yang sangat tertarik dengan makhluk di dalam ini. Takutnya ini bakal menjadi apa ya, bakal menjadi masalah juga buat kita. Takutnya mereka sefrekuensi dan bisa mencelakakan kita, atau bahkan bisa apa ya, mengganggu lah. Ya takutnya sampai mencelakakan juga sih," katanya. "Ya udah berhenti sebentar," katanya. Dan yang menghandle untuk membersihkan apa makhluk yang ada di pancuran itu tuh timnya abah, si abah sendiri gitu, yang 5 orang tadi gitu kan. Singkat cerita gangguan itu bisa dinetralisir. Kemudian perjalanan dilanjutkan lagi, dan alhamdulillah katanya sampai tengah malam di pantai itu gitu kan. Lalu Abah Maruta jalan ke sebuah pantai, kalau nggak salah sih pantainya itu ada muara sungainya deh kalau nggak salah gitu kan. Mobilnya berhenti di situ, si abah itu keluar sambil kayak menggendong sesuatu gitu kan. Setelah menggendong, dia dudukkan, berdoa di situ, entah ada ritual apa gitu kan, sambil bakar-bakar madat gitu kan. Yang madat gitu apa ya, kalau madat itu disebutnya tuh apa, seperti menyan gitu kan, cuman wanginya tuh wangi banget gitu kan. Setelah ritual beberapa lama, dia seperti komat kamit sambil kayak seperti orang diskusi lah gitu, tapi entah dengan siapa gitu. Cuman intinya ya saling membebaskan gitu kan. Intinya si abah ini sudah memenuhi semua keinginan dari makhluk itu, diharapkan tidak kembali lagi gitu kan. Eh, dan permintaan si abah untuk dicarikan tempat yang tenang untuk makhluk itu tuh sudah terpenuhi gitu. Saatnya mungkin si makhluk ini untuk
berkelana lah di alam bebas, entah menetap di suatu tempat gitu biar tidak keganggu juga gitu oleh kehadiran manusia atau apa gitu kan. Dan akhirnya setelah prosesi itu selesai, alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Eh, Abah Fudu kembali lagi ke proyeknya, si Abah ini balik lagi ke kampungnya, dan sampai proyek itu selesai nggak ada kendala apa-apa lagi gitu kan. Begitu ceritanya dari Abah Fudu. Saya juga mohon maaf nih apabila ada ceritanya yang ke skip juga gitu. Sebenarnya saya ingin menanyakan kisah ini lebih detail ke Abah Fudu dulu. Cuman Abah Fudu itu keburu sakit dulu itu ketika saya mau menanyakan, dan Abah Fudu keburu meninggal dunia gitu. Jadi tidak sempat untuk menanyakan lebih detail lagi gitu. Ini cuman dulu Abah Fudu ini menceritakan cerita ini kepada saya itu ya udah lama banget gitu, ditakutkan ceritanya tuh nggak utuh gitu. Cuman yang saya nangkep poin-poinnya itu seperti inilah kira-kira gitu. Oke teman-teman, mudah-mudahan dari kisah ini ada hal yang bisa dipetik juga oleh kita gitu kan. Cuman intinya yang bisa saya kalau yang saya petik sih balik lagi seperti kisah-kisah sebelumnya, bahwa kita ini di dunia ini tidak hidup seorang diri gitu kan. Ada makhluk-makhluk lain di sekitar kita, ada baiknya kita saling menghargai dan saling menghormati gitu kan. Takutnya mengganggu satu sama lain kan, seperti dulu di beberapa kisah juga yang saya dengar bahwa makhluk itu kan seperti jin gitu kan, umurnya bisa ratusan ribu tahun katanya kan. Berarti kan mereka itu bisa secara ilmu dan secara posisi itu bisa lebih eh, bukan lebih tinggi lebih ahli lah dibanding manusia, meskipun derajatnya manusia itu tetap lebih tinggi gitu kan daripada makhluk-makhluk tersebut gitu kan. Ya ada baiknya jika kita datang ke sebuah tempat, berdoa minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya untuk kisah kali ini mungkin itu aja ya yang bisa saya sampaikan. Saya minta supportnya juga dari teman-teman. Apabila teman-teman ingin berbagi kisah tentang pengalaman horor teman-teman, boleh dikirim ke obor13.official@gmail.com. Semoga dengan cerita-cerita yang teman-teman kirimkan ke saya bisa saya ceritakan juga nih di channel ini, dan bisa kita petik pengalamannya untuk menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Oke, untuk cerita kali ini saya akhiri sampai di sini. Sehat selalu, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.